Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pagi hari ini sungguh merasakan bahagia dan sukacita karena boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dalam keadaan selamat karena berkat anugerah dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui kebaktian pagi hari ini. Kita semua mengambil saat teduh. Kebaktian pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Salam damai sejahtera yang asal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 13, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebaktian pagi hari ini, kita bersama berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami semua menghadap hadirat Engkau ya Tuhan, seraya naikkan segala puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan senantiasa memberkati, memelihara hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini, kami umat-Mu boleh menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa, penuh keselamatan, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami semua datang ke hadirat Engkau dengan segala kerendahan hati, pikiran kami masing-masing. Kami semua sungguh mengakui dan menyadari bahwa hidup kami tidak sempurna di hadapan Tuhan, penuh kekurangan, kelemahan, dan dosa. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan mengampuni segala kekurangan, kelemahan dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami semua ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, karena Tuhan Kau berkenan hadir, membuka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kudus benar-benar memberikan penghiburan, kekuatan, iman, percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian pagi hari ini
awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat nomor 240. Kidung Jemaat nomor 240, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Datanglah yang sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jadi akan dahaku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib Saudara-saudara, dalam kebaktian kita pagi hari ini, bacaan kita diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Dan yang kedua kita ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 akan saya baca ayat 19 sampai dengan 25 yang demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus
datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku, pembacaan Sabda Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih melaksanakan Sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita bersama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Ria. Kidung Ria nomor 17. Kidung Ria nomor 17. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara, khotbah minggu ini diberikan judul Menjawab Keraguan Kebangkitan Yesus. Menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian
menjadi tema sentral minggu-minggu Paskah yang sedang dan akan kita jalani. Pagi ini kita sudah memasuki pekan Paskah yang kedua. Bagi orang Kristen, tema kebangkitan Yesus ini menjadi sangat penting. Karena dari sinilah sebenarnya kekristenan itu dibangun. Landasan utama kehidupan iman Kristen adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan Rasul Paulus memandang kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka kekristenan akan menjadi tak berarti apa-apa. Seperti yang dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan oleh Allah, sehingga iman kita, kepercayaan kita tidak akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, namun harus diakui bahwa pada titik krusial inilah sering timbul persoalan. Banyak orang berusaha untuk menggoyang dan meruntuhkan pondasi iman Kristen dengan pernyataan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Sebagian menyatakan Yesus tidak pernah mati. Yesus mati disalib itu orang lain. Jadi dengan demikian saudara-saudaraku, Yesus tidak pernah bangkit dan Yesus tidak pernah mati. Nah, sebagai bagian lainnya saudara, menegaskan pernyataan itu dengan bertanya, apa benar Yesus disalib? Apa benar Yesus bangkit? Apa bukti dari kebangkitannya? Pernyataan dan pertanyaan ini saudara muncul karena dalam kenyataannya ada banyak orang yang ragu, bahkan tidak percaya bahwa Yesus memang mati dan bangkit. Ini saudara yang menjadi pergumulan kita bersama. Ini saudara yang menjadi perenungan kita bersama saat ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sejajar dengan cerita tersebut di atas adalah apa yang ada di dalam catatan Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Di sana dituliskan dengan gamblang saudara. Para penjaga makam dari pasukan Romawi yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan telah dibayar oleh para pemimpin Yahudi untuk menceritakan sebuah kebohongan. Mereka diberi sejumlah uang saudara untuk berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Yesus tidak bangkit. Nah, cerita inilah yang kemudian saudara
dihembuskan terus di kalangan orang Yahudi, sehingga membentuk kepercayaan tentang ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus. Suatu kebohongan yang luar biasa, saudara. Disuruh mengatakan bahwa Yesus itu dicuri oleh orang, mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ini sungguh, saudara, semakin membuat orang ragu-ragu dengan imannya, ragu-ragu dengan kepercayaannya. Saudara-saudara, tentu masih banyak orang lain yang ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Bukan hanya orang-orang Yahudi, saudara. Ketidakpercayaan itu di media sosial bahkan diungkapkan dengan sangat vulgar. Inilah tantangan orang Kristen sejak 2000 tahun yang lalu. Inilah dunia hidup orang Kristen. Semua ketidakpercayaan dan keraguan itu harus dianggap sebagai tantangan yang tak terhindarkan, saudara. Oleh karena itu orang Kristen harus memberi jawab atas ketidakpercayaan itu. Seperti Tuhan Yesus yang dengan kehadiran dirinya memberi jawab atas ketidakmengertian, atas keraguan bahkan ketakutan para murid akan kebangkitannya, saudara. Pertanyaannya sekarang, saudara, untuk kita semua, mampukah kita memberi jawab atas ketidakpercayaan dan keraguan banyak orang akan kebangkitan Yesus? Dengan cara bagaimana kita bisa melakukannya? Saudara-saudara sekalian, belajar dari bacaan hari ini, paling tidak ada dua hal yang bisa dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, hidup orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Pengalaman hidup para rasul dalam kepemimpinan Rasul Petrus menandaskan hal itu, saudara. Mereka tadinya adalah orang-orang yang takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Seperti juga yang dialami oleh Thomas yang ragu-ragu, saudara. Di dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25, di sana dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas sungguh ragu-ragu, bahkan tidak percaya, saudara, atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu.
Nah, saudara-saudaraku, keberaniannya memberi jawab dan pengertian tentang kebangkitan Yesus pada banyak orang yang tidak mengerti adalah bentuk perubahan hidup. Petrus sungguh berani memberikan jawaban itu dengan tegas, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat, Petrus mengatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Dan mereka tidak lagi tenggelam di dalam ketakutan pada orang-orang Yahudi. Mereka tidak pula terjerat pada penyesalan akan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka tidak meratapi nasib dan kemudian pasrah pada keadaan. Mereka telah menjadi orang yang berani bersaksi tentang Yesus, saudara. Yesus bangkit dalam diri mereka. Yesus telah mengubahkan mereka melalui kuasa kebangkitannya. Kuasa Yesus yang bangkit telah memerdekakan mereka, sehingga tidak dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh kecemasan, dan tidak dikuasai oleh ketidaktahuan, tetapi yakin bahwa Yesus adalah bangkit. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Kristen termasuk kita semua didorong untuk membuktikan diri sebagai orang yang bangkit. Kita harus bangkit dari kegagalan. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita harus bangkit dari kemalasan kita. Kita harus bangkit dari keputusasaan. Kita harus bangkit dari kekalahan, saudara. Ini yang menjadi tugas kita bersama dengan kebangkitan Yesus. Kita semua harus bangkit dari segala sesuatu yang selama ini membuat kita putus harapan. Tapi dengan berita kebangkitan Yesus ini, biarlah pengharapan kita tetap hanya kepada Yesus itu. Bahkan saudara-saudara, kita harus bangkit dari kematian nurani kita. Kita harus bangkit dari kematian rohani kita. Kita harus bangkit dari keyakinan kita. Kita harus bangkit dari pengharapan kita, saudara. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan. Artinya, saudara-saudara, adalah bahwa persekutuan yang dihidupi orang percaya itu dihidupi oleh kasih dan pengampunan. Bacaan kita tadi, saudara, ayat yang ke-23 di sana dikatakan, Yohanes pasal 20 ayat 23, di sana dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi persekutuan yang didasari kasih dan pengampunan itu harus ada di tengah-tengah persekutuan kita bersama, saudara. Kita perlu menyimak kembali, saudara, yang terjadi dalam perjumpaan singkat antara Yesus dengan orang-orang yang ketakutan itu. Mereka telah diubahnya menjadi komunitas kasih. Mereka dihimpun dan dipanggil untuk menjadi seperti apa yang Yesus lakukan, yang dengan sukacita melakukan tugas panggilan Allah Bapanya.
Nah, komunitas yang menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni, itu harus ada di dalam hidup kita, saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, adalah bijak untuk memahami tugas ini di dalam persekutuan kita bersama, bahwa tidak bisa tidak atau tidak mau tugas yang melekat dalam komunitas orang percaya adalah membangun komunitas kasih. Dan itu berarti bahwa semua anggota terhubung satu dengan yang lain di tengah-tengah persekutuan, satu dengan yang lain saling memperhatikan dan fokus pada hidup dalam kasih. Dan siapapun yang merasa perlu untuk tidak menjadi bagian dari komunitas kasih seperti yang dialami oleh Thomas, harus ada kesediaan bagi komunitas untuk menolongnya, seperti yang telah Yesus lakukan. Memang Thomas awalnya, saudara, tidak percaya, kemudian Thomas menjadi percaya karena rekan-rekannya mengajak di dalam suatu persekutuan yang didasari oleh kasih dan pengampunan itu. Saudaraku sekalian, komunitas kasih dan pengampunan tampaknya menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas di dalam membangun suatu jemaat, membangun persekutuan kita bersama. Lihatlah saudara, dunia hidup kita saat ini bukankah penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, saudara? Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus membawa kasih dan pengampunan. Jangan sampai dunia ini dikuasai dengan kebencian dan dendam, saudara, tetapi harus membangun komunitas yang penuh kasih dan pengampunan. Orang percaya yang menghadirkan diri sebagai komunitas kasih dan pengampunan memang harus bersaing dengan dunia yang penuh kebencian dan dendam ini, saudara. Tapi justru inilah kesempatan, saudara, untuk membuktikan kebangkitan Yesus secara nyata di dalam hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita selalu ingat bahwa Yesus tidak hanya bangkit dari kematiannya, Ia juga bangkit dari keterpurukannya, Ia bangkit dari hinaan, Ia bangkit dari fitnah, dan kemudian saudara menjumpai orang-orang yang terpuruk takut supaya bangkit seperti dirinya. Kebangkitan Yesus, saudara, biarkanlah mengiringi bangkitnya komunitas kasih dan pengampunan. Biarlah itu semua menjadi jawab atas ketidaktahuan, atas keraguan dan ketidakmengertian orang banyak akan kebangkitan Yesus. Amin. Kita mengambil saat teduh.
selesai. Sekarang jemaat saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Disilakan. Salam warga Jemari, bagaimana perasaan saudara? Ada sukacita? Amin. Ya, meskipun kita sekarang lagi dihadapkan situasi yang seperti ini, kita harus selalu sukacita, selalu berserah sama Tuhan, dan selalu minta pertolongan sama Tuhan. Kita tahu bahwa masalah ini tuh merupakan masalah yang besar buat kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu yang punya alam semesta ini, dan Tuhan yang berkehendak kapan pandemi ini selesai, dan semoga ini bisa cepat selesai. Semisal besok ada musisat yang terjadi, jika pandemi ini selesai, semoga kita selalu ingat sama Tuhan bahwa alam semesta ini bukan punya kita, alam semesta ini punya Tuhan, dan Tuhan yang berkehendak atas segalanya. Stay safe, ikuti peraturan pemerintah, dan kita harus jadi terang dan garam dunia. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk bisa mempersembahkan sebuah pujian. Namun kali ini saya mengajak teman-teman saya dari PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Brawijaya, untuk mempersembahkan pujian ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk ikut sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan
ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan rasa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah rasa kami, dan pulihkan kembali negeri sesuatu yang salah pasti terjadi dan menggerakkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian saudara-saudara persembahan pujian dari para mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan memberkati. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan biarlah persembahan itu kita dasari dengan firman Tuhan yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan tadi, dengan penuh sukacita kita bersama-sama membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 292, bait pertama dan yang kedua. Tabuk kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami semua kembali menghadap kehadirat Engkau ya Tuhan, seraya naikkan segala puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah hadir memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian pagi hari ini.
Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Allah sendiri yang memberkati, Allah sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui karya Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Bapak Katon, Ibu Catur, Ibu Pramu, Ibu Darmaji, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi, Bapak Daniel, Ibu Sriniti. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga jemaat-Mu yang menderita sakit boleh merasakan sentuhan cinta kasih yang berasal dari Engkau sendiri, dan mereka menerima berkat kekuatan dan kesembuhan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, Engkau senantiasa memberkati mereka satu persatu, kekuatan dan kesehatan, jauhkan mereka dari segala gangguan sakit penyakit, agar seluruh warga jemaat-Mu boleh menikmati hidup yang penuh kekuatan kesehatan dari Engkau sendiri. Melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan berkati dalam belajar mereka, agar anak-anak jemaat ini boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya hanya untuk kemuliaan dan masa depan kehidupan mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka semua di dalam belajarnya. Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang masih bingung mencari pekerjaan. Tuhan juga berkati segala usaha mereka, agar anak-anak jemaat ini boleh bekerja di mana Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi-Mu yang sudah waktunya menerima jodoh. Tuhan juga berkati jodoh yang seiman, agar anak-anak kami tidak meninggalkan Engkau ya Yesus sebagai juru selamatnya hanya gara-gara suatu perkawinan. Oleh karena itu Engkau pasti memberkati jodoh yang seiman dan sepadan. Bapa di surga, kami serahkan GKJW Jemaat-Mu Mulyosari di sini. Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat-Mu Mulyosari boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Biarlah semua program kegiatan pelayanan boleh berjalan lancar baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu, agar nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan, kami saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dan melindungi bangsa negara kami dari segala gangguan apapun, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia boleh senantiasa tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kami, Engkau senantiasa memberkati mereka hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar para pemimpin bangsa negara kami boleh melakukan segala sesuatu hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga di tengah-tengah bangsa Indonesia benar-benar tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Saat-saat ini bangsa Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia sedang menghadapi wabah virus corona. Tuhan, Kau berkati kami semua kekompakan, kebersamaan, agar kami rakyat Indonesia bersama para pemimpin bangsa kami Indonesia
boleh mengatasi wabah virus corona ini dengan baik, sehingga virus corona cepat boleh berakhir karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati kehidupan yang penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri. Rakyat Indonesia yang terkena virus corona, Tuhan juga lawat, Engkau jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Para dokter, para perawat dan para medis yang menanganinya, Tuhan juga senantiasa berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan agar apa yang dilakukan oleh para medis hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga rakyat Indonesia yang menderita sakit karena virus corona boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jahitan Jemaat-Mu Mulyosari. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama, kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit itu dan yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku diundang untuk berdiri. Kita bersama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 339, bait yang pertama. Menjelaskan Kristus lawan kuasa dan ikut salib Yesus
Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, adalah sumber segala berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit adalah sumber segala kasih dan juru selamat. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai, memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sekarang memuji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat nomor 472.